Selamat siang, perkenalkan nama saya Alif Edi Irmawan, biasa dipanggil Alif. Beberapa teman-teman memanggil saya dengan Cak juga, Cak, Cak gitu. Bagaimana saya menggambarkan diri saya secara pribadi dan seorang seniman. Yang jelas kalau sebagai seorang pribadi, ya saya memposisikan diri saya sebagai orang yang antisosial. Bukan antisosial. Jadi bermasyarakat itu penting karena eh, ketika orang tahu bahwasanya kita seorang praktisi seni rupa gitu kan, seorang praktisi seni rupa kan di media-media di negara ini, di negeri ini itu menggambarkan orang yang nggak pernah mau bersosial, aktif sendiri, nokturnal gitu kan, terus anti sosial gitu, nggak peduli dengan sekelilingnya. Nah, saya nggak mau kayak gitu. Kalau saya kayak gitu, nanti akhirnya seni itu dipandang sebelah mata di masyarakat. Akhirnya eh, saya sebagai seorang pribadi itu harus melebur di masyarakat, menyapa tetangga, nyapu pekarangan rumah, kayak gitu. Terus jagongan sama orang-orang, gosip-gosip kayak gitu, selayaknya manusia normal gitu kan. Juga sebagai kader-kader seni rupa di masyarakat. Nah, sebagai kader-kader seni rupa di masyarakat itu eh, mengedukasi bagaimana seharusnya seni dipahami oleh masyarakat sekitar. Ya paling dekat adalah tetangganya sendiri gitu kan. Ya, soalnya ekosistem di sini kan kurang ya. Kurangnya dalam banyak hal gitu kan. Ya akhirnya gimana caranya kita agar ekosistemnya itu jadi baik, ya dibuat baik dulu dari siapa? Dari diri kita sendiri. Kalau itu saya sebagai seorang pribadi ya. Kalau sebagai seorang seniman, ya saya mengusahakan sebagai seorang seniman yang kritis melihat segala sesuatu. Jadi tidak tidak serta-merta menerima mentah-mentah hal yang saya dapat gitu kan. Harus dilihat dari berbagai macam sisi gitu sehingga eh, apa ya? Sehingga apa yang saya ucapkan dan apa yang saya buat itu nggak ikut-ikutan. Karena ketika saya ikut-ikutan maka itu membuat saya kehilangan diri saya sendiri gitu. Saya nggak kenal diri saya sendiri. Bikin ini karena oh ikut itu lagi hype, nah kan enggak toh. Jadi ya apa yang saya bisa lakukan ya saya lakukan dengan karya saya, dengan cara saya dan dengan perspektif saya pastinya gitu. Nah, saya berasal dari Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, nyasar ke Surabaya karena ikut bapak saya rantau. Lalu berkenalan dengan dunia seni rupa dengan tidak sengaja karena minimnya nilai sekolah. Minimnya nilai sekolah, setelah itu mencoba mencari-cari sekolah yang bisa dimasuki dengan nilai yang rendah, akhirnya waktu itu nemu SMK 9, SMKI, ingin masuk teater, ceritanya begitu. Tapi awal ketemu SMKI itu dari teman saya bernama Mila di SMP itu ketika cari-cari sekolah kan bapaknya guru, dia bawa brosur gitu, ini ada sekolah seni, namanya SMK 9, kayaknya kamu cocok deh, kayaknya kamu suka di seni gitu kan. Karena nilai seninya juga bagus. Oh iya, apa? Tak lihat, oh ternyata SMK 9 gitu kan. Akhirnya saya ke sini, ke depan ke SMK 9 itu. Habis itu daftarnya teater. Awalnya mau daftar teater,
setelah jadi mau daftar, ketika mau pulang tuh tanya ke satpam tentang jurusan gambar, ada nggak jurusan gambar gitu kan. Oh nggak ada mas kalau di sini, jurusan gambar itu ada di sekolah yang belakang gitu. Ya wis akhirnya masuklah ke belakang, ternyata ada jurusan seni lukis, masuk seni lukis. Pertama kali saya berkenalan dengan seni rupa jelas ketika masuk ke SMSR Surabaya. Waktu itu tahun 2011. Masuk ke jurusan seni lukis, belajar dasar-dasar, nirmana dan lain sebagainya. Tapi belum punya keinginan untuk jadi seorang perupa atau praktisi seni gitu kan. Lalu salah seorang guru bernama Pak Farid itu nyaranin buat seorang pelajar seni lukis itu harus lihat pameran gitu. Akhirnya diberitahulah ruang-ruang pamer yang ada di Surabaya ini. Banyak sekali waktu itu tahun 2011. Surabaya masih masih ada sisa-sisa booming. Jadi banyak galeri gitu kan. Akhirnya lihat-lihat, banyak ketemu lukisan bagus, tapi masih didominasi dengan karya-karya di pameran ini ya yang biasa-biasa saja waktu itu. Terus habis itu masuk kelas 2, masuk kelas 2 itu magang itu di studionya Pak Jopram. Ketika di studionya Pak Jopram itu ini baru ada keinginan untuk jadi seorang perupa gitu kan. Karena melihat ekosistemnya di Surabaya yang katanya ya waktu itu tuh sangat sulit untuk di apa ya untuk dijalani gitu kan karena kurangnya seorang praktisi seni gitu. Akhirnya dari sana saya mulai ingin jadi seorang praktisi seni. Ditambah yang membuat pengen ngebet banget itu ketika lihat SMO Surabaya Move On 1 yang ada di TBSK apa taksi zebra itu kan teman-teman serbuk kayu. Itu tambah wah seni itu kayak gini apa ya gitu kan. Jadi berbanding terbalik ketika dijelasin sama guru saya di SMSR gitu. Oh ternyata ada seni-seni yang model kayak gini yang lebih bebas, yang nggak harus di kanvas gitu kan, yang nggak harus melewati kaidah-kaidah seni modern kayak gitu. Pokoknya bebas. Nah akhirnya semenjak itu saya memantapkan diri harus jadi seorang praktisi seni dan hidup dari seni gitu kan. Nah habis itu habis itu lanjut lah lulus lulus terus ke ISI Jogja. Di sana ya banyak berproses gitu kan, banyak ketemu seniman-seniman, banyak ketemu kurator yang dimana menambah cakrawala pengetahuan saya gitu. Oh ini adalah bekal yang wajib saya bawa kembali ketika udah lulus dari sana, dari ISI Jogja. Ya berjalan setelahnya pameran gitu kan, terus performing art gitu, habis itu apalagi ya eksperimen penyuluhan, terus apalagi pemberdayaan masyarakat yang itu akhirnya membentuk saya menjadi seperti sekarang ini. Nah salah satu pameran yang paling berkesan itu ada di Galnas. Waktu itu kebetulan ini ya menang award IOB Painting of the Year kategori pendatang baru, dapat bronze. Di situ pertama kalinya saya apa namanya pameran di Galnas dan itu sangat berkesan. Habis itu ya apalagi ya ketika di mana aku lupa nama galerinya, Indie Art House. Nah di Indie Art House itu juga juga salah satu yang berkesan karena di sana karyanya terinspirasi dari saat saya naik gunung. Nah, akhirnya melihat melihat apa yang terjadi di gunung gitu kan, soal lingkungan ya terutama yang terjadi di sana. Akhirnya saya ungkapkan, saya presentasikan di dalam sebuah pameran itu dan ternyata apa ya dampaknya oke gitu, banyak yang menyambut dan membuat saya menjadi ini
dipandang, oh ternyata kamu bahasnya ini aja. Nah di situ saya mulai menemukan alur apa ya kekaryaan saya, idenya harus gimana, polanya harus gimana itu dari pameran itu. Terakhir yang berkesan lagi itu ketika di Galnas lagi, manifesto waktu itu pamerannya namanya. Ini itu baru operasi saya, baru operasi tumor tangan. Karyanya full drawing di tembok dengan tangan kiri yang saya tidak pernah duga gitu. Ternyata saya juga bisa gambar pakai tangan kiri seperti itu. Kalau tokoh-tokoh seni yang menginspirasi saya jelas ini ya Sujoyono ya, karena dia tuh pikirannya out of the box di zamannya ya. Di antara teman-temannya, yang lainnya ngomongin tentang Indonesia molek, dia ngomongin tentang kembali ke realisme gitu kan. Seni lukis Indonesia gitu. Padahal waktu itu ya lukisan-lukisan India molek banyak digandrungi oleh turis-turis gitu kan, yang membuat si seniman itu kaya. Tapi Sujoyono tidak memilih itu. Ya karena pikirannya juga yang membentuk saya gitu kan, sehingga eh, apa yang saya omongin hari ini tentang karya saya banyak terinspirasi dari dia, realisme gitu kan. Terus apa? Ada satu statement yang menurut saya menarik dari dia itu adalah tentang realisme itu yang ngomongin ini si Pak Sujoyono itu ngomongin tentang kalau kamu lapar ya makannya nasi yang real nasi gitu, real yang nasi sungguh-sungguh gitu. Nah dari situ saya berpikiran eh, saya nggak bakal muluk-muluk ketika saya mau ngomongin karya gitu kan. Saya jadi yang saya tampilkan ya yang real-real saja gitu, apa yang dilihat gitu, nggak yang apa ya yang nggak ada gitu yang diomongin, yang ada aja gitu. Jadi ya realis lah gitu. Terus habis itu kalau seniman-seniman hari ini yang pasti Heridono ya. Heridono itu sangat sangat mempengaruhi saya, apalagi keinginan dia yang seni sebagai apa produksi pengetahuan itu sangat sangat menarik dan sangat bagus menurut saya. di, di antara seniman-seniman seumurannya kan pada ngomongin market, ngomongin apalah yang bikin dia cepat kaya gitu, tapi Heridono sama sekali anti itu gitu ya. Mungkin nggak anti ya, sama sekali nggak kesana, tapi dia yakin dengan apa yang dia bisa, ternyata hal-hal yang didapatkan oleh seniman lain itu mengikuti dia juga gitu. Jadi akhirnya dia bikin pasar sendiri, nggak pasar yang bikin dia, nah, semacam itu. Terus ya se setelahnya ya Pak Jopram gitu ya. Kalau Pak Jopram lebih kepada keyakinan ya, keyakinan bagaimana dia bisa hidup berkesenian di Surabaya. Nah, itu yang yang penting juga. Soalnya banyak orang-orang yang saya temui di ibu kota kesenian itu ngomong, ngapain hidup di Surabaya sulit gitu. Kenapa kok nggak hidup di sini aja? Kamu bawa karyamu ke sini, kamu hidup di sini, jualan karya di sini. Nah, tapi Pak Jopram nggak kayak gitu. Dia selalu meyakinkan bahwasanya ya kalau semua orang di Jogja, yang di Surabaya siapa? Yang menghidupi seni di Surabaya siapa? Gitu kan. Yang bikin asik Surabaya siapa gitu. Oh iya ya gitu. Rezeki itu ada yang ngatur, tenang aja. Wah, itu soal orang-orang yang menginspirasi saya di dunia seni. Ya jelas guru-guru saya di SMSR itu juga pasti. Karena tanpa guru-guru saya di SMSR, saya nggak bakal bisa sampai hari ini gitu kan. Kalau inspirasi
untuk saya berkarya, saya selalu dapat dari lingkungan sekitar. Saya selalu tertarik untuk membahas soal-soal kemanusiaan dan lingkungannya, sosial. Karena saya menyadari saya bukan orang dengan apa ya, dengan identitas yang kuat gitu. Dalam artian saya nggak punya latar belakang yang kuat terhadap budaya saya gitu. Saya nggak punya sesuatu yang etnik lah gitu, yang jadi ciri gitu. Lalu saya mikir, ketika saya tidak punya itu semua, saya harus gimana ya gitu kan? Gimana caranya agar saya tetap bisa berkarya? Akhirnya ya tadi manusia dan lingkungannya yang saya ambil buat saya apa ya, pakai dan saya pinjam buat berkarya gitu. Terus nah, lingkungan terutama karena latar belakang saya kebetulan itu PA, pecinta alam dulu waktu di kuliahan. Banyak bertemu dengan organisasi-organisasi lingkungan pecinta alam yang sekaligus eh, apa ya, membuat saya jadi banyak tahu gitu terhadap isu-isu itu, isu-isu lingkungan yang terjadi di Indonesia. Apalagi kan saya hidup di pinggiran kota, di Gresik waktu itu, di Ndriyorjo, ya sampai hari ini sih. Di mana banyak pabrik, banyak pembukaan lahan, terus banyak sekali kesenjangan sosial gitu kan. Wah, ini menarik kalau dibawa ke karya gitu sebagai penanda zaman. Kalau untuk mengelola proses kreatif, saya terbiasa melakukan sketsa. Jadi ketika datang ke suatu tempat, ngopi gitu kan, sambil memperhatikan sekitar, terus saya membuat sketsa sederhana gitu dengan kertas dan ballpoint, yang dimana setelah sketsa-sketsa itu terkumpul, saya jadikan satu untuk dibuat menjadi desain, desain karya apapun, lukisan, patung, grafis atau apapun. Nah, nantinya eh, nggak semua sketsa desain itu saya ini kan terapkan ya. Ada beberapa satu dua saja yang dirasa cocok untuk dibuat menjadi karya gitu. Selebihnya jadi arsip yang dimana suatu saat misalkan saya butuh itu saya buka kembali, cocok dengan hari ini, akhirnya saya pakai gitu. Seperti itu. Kalau menurut saya lingkungan yang ideal itu yang seimbang ya. Karena di agama itu ada istilahnya tawazun. Tawazun itu seimbang, di mana segala sesuatunya harus saling ya saling terhubung gitu. Jadi nggak berat sebelah. Misalkan kalau banyak banyak rusaknya atau banyak bangunannya, akhirnya kendalanya adalah kita tidak ada lahan tanam gitu kan. Eh, Bahan baku makanan sulit kayak gitu. Terus apa-apa mahal, yang organik-organik mahal. Tapi sebaliknya jika terlalu banyak apanya ya, terlalu banyak alamnya juga, bukan alamnya, terlalu dominan yang organiknya juga nggak baik gitu loh. Nanti apa-apa sulit gitu kan. Kita kita mau ngapain sulit gitu. Transportasi sulit, apapun sulit, menjangkau informasi sulit. Ya yang seimbang gitu. Kalau yang hari ini kan terkesannya kita memaksakan ya, manusia itu memaksakan agar segala sesuatunya mudah gitu. Nah itu juga nggak baik gitu, segala sesuatu mudah itu nggak baik. Kalau segala sesuatunya mudah, akhirnya orang jadi males gitu kan, orang jadi gak sehat gitu, sakit-sakitan gitu kan. Ya ini ya, ada plus minusnya lingkungan itu, yang hari ini ya ada plus minusnya. Tapi menurut saya sesuatu yang ideal itu ya yang seimbang, tidak berat sebelah gitu. Nah, itu juga berdampak kepada perilaku manusianya, harus seimbang juga gitu. Kalau lingkungannya sudah seimbang, perilakunya manusianya nggak seimbang ya sama aja. Jadi semua saling berkesinambungan, terhubung, nggak berat sebelah. Itu.
Nah, untuk relasi ide yang tentang manusia dan lingkungannya tadi ini ada di karya yang saya buat ini. Ini kebetulan karya-karya untuk pameran tunggal part 2 saya. Pameran kedua yang part 2. Jadi kebetulan saya punya apa ya hajat pameran tunggal yang ke satu udah dilaksanakan itu di Tujuh Jati Art Space Gresik, di mana itu merupakan pembuka Prembul ya, Prembul kalau di UUD 1945, pembuka tentang apa yang ingin saya omongin gitu di dalam proses kreatif saya. Dan ini masuk yang kedua. Nah, yang kedua ini pembahasannya mengenai urban, jadi sesuatu hal yang sering saya temui di lingkungan saya di Gresik dan di dekat kos saya di Sir. Eh, Pabrik, industri, limbah gitu kan. Nah, yang dimana jika semua itu tidak kita sadari, maka dampaknya itu akan membuat manusia semakin cepat menuju tengah malamnya. Berarti nggak sadar, tahu-tahu alamnya rusak, terus tidak bisa direcovery, tidak bisa apa ya diperbaiki lagi, terus mempersulit keadaan manusia itu sendiri. Nah, di sini di dalam karya-karya ini saya gambarkan konstruksi. Kenapa saya pilih simbol-simbol konstruksi, gambar-gambar konstruksi? Karena gambar-gambar konstruksi ini adalah suatu hal yang apa ya paling memungkinkan untuk bisa disampaikan kepada masyarakat gitu. Karena saya berpikir realis toh, realisme gitu kan. Akhirnya ya saya berpikir gimana caranya ya? Oh, ya yang sesuatu yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu yang dilihat oleh orang-orang itu di sekitarnya gitu ya. Bangunan-bangunan ini saya gambarkan dan tetap saya ini ya, tetap saya gubah. Jadi nggak hanya sebatas gambar saja, tapi saya desain sedemikian rupa agar gambar-gambar ini bercerita gitu. Nah, di sini kan kebetulan gambar-gambarnya fantasi ya, gambar-gambar bangunan yang fantasi, yang dimana ini merupakan eh, apa ya imajinasi saya ketika kelak kalau alam itu rusak dan tidak ada tempat untuk menanam misalkan gitu kan karena semuanya sudah tertutup oleh bangunan gitu dan akhirnya eh, ketika semua itu tertutup oleh bangunan dan tidak ada ruang bernafas orang-orang stres gitu ketika orang-orang stres akhirnya timbullah banyak penyakit penyakit pikir penyakit macam-macam gitu terus lama kelamaan ujung-ujungnya mati gitu mati. Tapi ini masih separuh jalan semua gitu nah tapi dalam karya-karya ini tidak hanya soal bangunan-bangunan saja yang saya ini ya yang saya perlihatkan tapi juga ada tentang kehidupan masyarakat di perkotaan dan di desa gitu kan ya sedikit ilustratif memang sedikit ilustratif tapi itu sesuatu yang saya sukai gitu jadi karena pola pikirnya realis gitu toh apa yang ingin disampaikan itu realis jadi apa ya yang bisa digunakan gitu ya cara bahasa ilustrasi tadi menuntun orang untuk bisa sampai kepada apa yang kita inginkan gitu apa yang kita ingin sampaikan seperti itu nah di sini ada seri seri hidup ya nanti ada bahasa Inggrisnya love fight and hope nah, cinta iman dan harapan nah nanti di paling kirinya itu ada foto presiden ya, foto presiden itu nanti disobek dan di belakang sobekannya itu ada janji presiden gitu nah di namun di belakangnya orang-orang ini tuh ada di langit-langit itu apa UUD 45 tentang undang-undang yang
ngomongin soal lingkungan itu loh, apa semua itu dipelihara oleh negara gitu kan, sama intinya dikelola oleh negara kayak gitu. Tapi negara mengasih apa kepada orang-orang ini? Intinya sebagai pengingat seperti itu. Kalau di dalam karyanya, saya biasa berkutat di media konvensional, eh, cat akrilik, kanvas, cat minyak gitu, cat poster, kertas gitu-gitu. Lalu ada beberapa media yang misalkan kalau saya rasa dengan media konvensional ini nggak bisa buat presentasi, ya saya pakai yang lainnya, misalkan instalasi atau apa, video art semacam itu. Jadi disesuaikan dengan ininya sih, apa konteksnya, saya mau ngomongin apa gitu gitu. Capaian jelas saya ingin gak muluk-muluk lah, sehat. Sehat itu pasti, karena kalau orang nggak sehat, segalanya menjadi sulit gitu kan. Nah, kalau untuk kekaryaan sendiri, harapannya saya ingin bisa lebih fokus ya, lebih fokus dalam berkarya, lebih fokus dalam apa ya, mengungkapkan sesuatu. Jadi nggak loncat-loncat gitu. Selama ini saya masih loncat-loncat gitu. Bahas A, bahas B, bahas C gitu kan. Kenapa kok nggak bahas B tapi diulik lagi? Nah itu kan. Ingin lebih mendalami apa yang saya ini jalani aja gitu di dalam kekaryaan. Kalau pameran pastinya ingin banget tunggal menyelesaikan proyek tunggal yang kedua ini, pameran tunggal yang kedua. Dan membuat sebuah buku untuk apa ya, penanda di zaman sekarang ada orang namanya Alif, bahasnya ini outputnya apa, outputnya buku, nah, gitu, dan didistribusikan ke kantong-kantong pendidikan dan yang membutuhkan kayak gitu. Lalu apa lagi, harapannya ya, harapannya pasti ingin kesenian itu menjadi lebih baik ya, dipandang baik di masyarakat. Kalau masyarakat tidak memandang baik seni, eh, susah di kitanya gitu. Mungkin bagi orang-orang yang ada di ibu kota seni kayak kayak Surabaya, kayak Jogja, Bandung gitu, yang masyarakatnya udah teredukasi, enak gitu ya. Tapi kalau di sini tetap harus ya tadi, masyarakatnya memandang baik dulu seni sehingga timbul kepercayaan. Ketika kepercayaan itu ada, kita sebagai seorang praktisi seni itu ngapain-ngapain aja enak, diterima di masyarakat, nggak dicurigai gitu. Itu sih. Dan selebihnya bakal berkembang sendiri, organik gitu pasti. Saya percaya itu. Kayak gitu sih. Terima kasih.